Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat keluarga, alhamdulillah rabbil alamin, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kembali setelah 1 pekan kemarin absen. Hari ini kembali kita bertemu dalam KKA Konsultasi Keluarga Asmara. Semoga bermanfaat buat semuanya. Materi yang kita angkat hari ini adalah seni berkomunikasi dalam keluarga sehingga keluarga itu menjadi indah. Salawat salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, uswah hasanah, contoh yang telah memberikan semuanya dalam kehidupan kita. Bunda Rita, semoga sehat selalu. Amin. Keluarga. Sama-sama. Silakan hari ini mari kita langsung memulai materi presentasi dari Bunda Rita, seni berkomunikasi dalam keluarga. Ya. Terima kasih Bunda Wati. Alhamdulillah, sahabat keluarga yang dirahmati oleh Allah, puji syukur yang tiada terhingga. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana min ahlil Quran. Alhamdulillah Bunda Wati dan sahabat keluarga dimanapun berada, puji syukur yang tiada terhingga kita bisa kembali hadir di dalam webinar kita hari ini, konsultasi keluarga asmara seri ke-007 ya Bunda Wati. Ya. Yang pada kesempatan berbahagia hari ini kita coba seperti disampaikan oleh Bunda Wati, tema tentang seni komunikasi antar anggota keluarga. Salawat dan salam juga semoga Allah senantiasa selalu curahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW dan abadi yang terus menerus lalu kita menteladaninya, belajar untuk mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang beliau alami, dan semoga salawat juga bisa disampaikan kepada keluarga kita, para sahabatnya, dan kita semua semoga kelak nanti bisa bertemu dengan kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Sahabat keluarga, kalau berbicara tentang komunikasi, memang komunikasi yang teratur ya antara orang tua ya dan anak itu menjadi sangat penting dan akan memberikan mereka rasa aman, rasa percaya diri, dan juga harga diri. Dan saya yakin semua orang tua pasti mencintai anak-anak mereka. Namun, tidak semua orang tua itu mampu mengekspresikan rasa cinta itu dengan kata-kata atau melalui ucapan. Ada 2 alasan sahabat keluarga ya, kenapa orang tua yang begitu mencintai anak-anaknya ya tidak mampu berkomunikasi secara lisan atau ucapan ini. Yang pertama boleh jadi karena tidak terbiasa dengan komunikasi verbal. Ya. Yang kedua ya karena dianggap kata-kata itu dianggap tidak penting. Ya. Yang terpenting adalah bukti dari kata-kata tersebut. Misalnya dalam bentuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Merasa kebutuhan sehari-harinya makan, minum, sandang, pangan sudah terpenuhi, ya, maka sudah cukup. Ya, sehingga tidak perlu
tidak memerlukan lagi ungkapan kata-kata kepada anak-anak atau anggota keluarga. Dan rasa cinta ini yang langsung dibuktikan dengan tindakan memang bagus ya sahabat keluarga, tapi itu belum cukup. Karena apa? Karena anak-anak itu memerlukan sentuhan-sentuhan ya, dan juga ucapan yang sifatnya lisan melalui kata-kata yang diucapkan oleh kedua orang tuanya. Ucapan tersebut ya, tentunya akan memenuhi kebutuhan psikologisnya ya, juga psikologinya yang membentuk persepsi yang positif kepada anak-anaknya kelak. Sahabat keluarga, modal terpenting tentunya bagi orang tua dalam komunikasi adalah selalu bisa hadir dengan sepenuh hati, sepenuh tubuh saat bersama dengan anak-anak. Kadang-kadang kita tidak menyadari ya ketika bersama dengan mereka, dengan anak-anak, tapi kenyataannya kita tidak bersama dengan anak-anak. Seringkali ketika orang tua bersama dengan anak, pikiran itu melamun kemana-mana. Atau bahkan ada yang mengalihkan pembicaraan. Di sini sangat penting bagi anak untuk menghargai perasaan mereka, untuk didengar, ya, untuk didengarkan oleh ayah dan bundanya, dan juga menunjukkan rasa empati kepada anak-anak atau anggota keluarga yang lainnya. Dalam komunikasi yang kadang menjadi tidak efektif, ya, itu misalnya seperti nasihat. Nasihat itu seringkali bisa juga memblokir ya, komunikasi, seperti kalimat-kalimat makanya sudah Bunda bilang, makanya sudah Umi bilang, makanya sudah Ibu bilang, ya, kalau dibilang itu denger, bla 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 dan seterusnya, ya. Dan ini akhirnya akan menutup, ya, menjadi penutup pintu komunikasi, sehingga akhirnya komunikasi tersebut menjadi tidak efektif. Nah, sahabat keluarga, lalu bagaimana sih kita bisa berkomunikasi? Izinkan sebelumnya saya untuk menge-share terlebih dahulu materi kita atau bincang-bincang kita, diskusi kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Sudah terlihatkah? Belum lagi. Ya, sahabat keluarga, sudah ya? Oke. Oke, udah. Yes, tutup ya. Baik, sahabat keluarga, ketutup lagi ya? maaf. Kerennya. Ya, saya ulang lagi. Oh, tertutup tadi ya. Sebentar. Baik, sahabat keluarga, tentunya di dalam kita berkomunikasi, ya, kita berharap bahwa komunikasi yang dilakukan oleh antar anggota keluarga, terutama oleh kedua orang tua, tentunya bisa dipahami di sini, ya, untuk bisa lebih efektif, ya, komunikasi tersebut dilakukan oleh orang tua, ya, atau oleh anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya. Paling tidak, sahabat keluarga, di dalam kita berkomunikasi, ya, itu ada macam-macam komunikasi, ya. Ada 4 macam komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi verbal, kemudian komunikasi non verbal, ya. Kemudian yang ketiga komunikasi individual, ya. Dan yang keempat komunikasi kelompok, ya. Nah, saya coba share materinya tadi tidak sengaja tertutup. Oke, sudah ya, terlihat ya.
Baik. Nah ini ya, macam-macam komunikasi antar anggota keluarga. Ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal berarti di sini adalah ungkapan-ungkapan lisan yang disampaikan oleh orang tua, ya, dan juga apa namanya? Sebentar. Ya. Komunikasi verbal yang dilakukan oleh kedua orang tua kepada anak-anak atau di antara anak-anak dengan anak-anak atau di antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lain. Ya, bagaimana kita tahu yang namanya keluarga ini adalah unit terkecil di dalam sebuah masyarakat yang disahkan lewat sebuah akad nikah atau pernikahan yang sah yang berdasarkan daripada syariat Islam maupun undang-undang negara Republik Indonesia. Jadi ini ketika kita berkomunikasi, menyampaikan gagasan-gagasan kita, ide-ide kita, atau ungkapan-ungkapan perasaan kita, inilah komunikasi verbal. Ya, komunikasi yang kedua adalah komunikasi non-verbal, berarti bahasa tubuh di sini. Mana bahasa tubuh di sini ya, bisa dengan mata, bisa dengan badan kita, ya, atau gerak-gerik tubuh kita, ya, atau bahkan mimik daripada wajah-wajah kita. Ini adalah komunikasi non verbal. Kemudian ada komunikasi individual atau komunikasi personal, ya, antara seorang orang tua, ya, seorang tua antara ayah misalnya dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya, atau anak yang satu dengan anak yang lainnya. Dan yang keempat, komunikasi kelompok, yaitu komunikasi di sini di mana hubungan akrab antara orang tua dengan anak, ya, seperti ada bonding di sini antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Inilah kesempatan bertemu, kesempatan untuk berbicara, kesempatan untuk berdialog. Ini komunikasi kelompok. Kemudian kita tahu bahwa ada tahapan komunikasi keluarga, ya, di mana tahapan komunikasi ini, ya, perkembangannya itu mulai dari anak prasekolah. Ya, kita ketahui bahwa anak prasekolah terutama di usia 0 sampai 6 tahun ini adalah masa-masa puncak, masa-masa emas, golden age yang sangat luar biasa, yang kalau ini dioptimalkan oleh kita sebagai orang tua, khususnya ibu yang memiliki kedekatan begitu dekat dengan anak-anaknya, maka ini menjadi modal dasar bagi komunikasi berikutnya lagi. Dan yang menariknya, sahabat keluarga, di anak-anak pada usia terutama 18 bulan sampai usia 24 bulan itu mereka memang hanya menggunakan kata-kata tunggal. Ya, bisa memanggil, mungkin kata-kata pertama yang mereka bisa ungkapkan adalah biasanya vokal A yang lebih mudah, ya, diucapkan, mama, ya, papa. Kalau konsonan-konsonan itu mereka masih sangat terbatas, ya. Bahkan menjelang usia 4 tahun, itu menurut penelitian anak-anak itu dalam 1 bulan bisa menguasai 50 kata. Ini luar biasa gitu. 1 bulan 50 kata. Berarti kalau nanti menjelang 6 tahun, berapa kata yang sudah mereka miliki, mereka kuasai. Dan di sinilah pentingnya, sangat penting sekali peran orang tua, kedua orang tuanya, atau siapapun yang berada di dalam keluarga itu. Ya, jadi semua anggota keluarga itu punya peranan yang sangat penting sekali. Ya, kalau kata-kata yang banyak dikeluarkan dalam keluarga adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang positif, ya, itu akan menjadi daya rekam yang luar biasa. Maka tidak heran ketika ada, ya, kejadian, ya, orang tuanya merasa tidak pernah mengajarkan apa-apa, tapi mungkin, ya, karena sering menyetel sebuah radio, apakah itu tentang ayat-ayat Al-Quran, ya, tiba-tiba ketika dia masuk ke usia sekolah, si anak mampu, ya, mengucapkan kata-kata yang sering dia dengar, ya, sampai terkaget-kaget
ya perasaan nggak pernah diajarkan, ya rupanya dia memiliki kemampuan inteligensi dari panca indera, audionya yang sangat luar biasa. Apa yang dia dengar begitu sangat diresapinya, ya, dan kemudian mampu dikeluarkan pada usia sekolah nantinya. Kemudian sahabat keluarga, tahapan komunikasi antara anak prasekolah dengan anak-anak usia sekolah tentu sangat berbeda. Di anak usia sekolah, nah informasi yang dia dapatkan yang tadinya hanya lingkup kecil saja di dalam keluarga itu sudah mulai berkembang, ya. Dia sudah mulai masuk ke dunia sekolah, artinya sudah ada referensi dari luar, ya, ada kata-kata tambahan dari luar di selain dari anggota keluarganya itu sendiri, sehingga seringkali orang tua menjadi kewalahan ketika ternyata begitu pulang ke rumah si anak berbicara hal-hal yang kotor atau hal-hal yang tidak pantas didengar, diucapkan oleh sang anak, itu dikeluarkan oleh anak ketika mereka berada di dalam rumah. Maka di sini sangat penting sekali pendampingan kepada anak-anak yang usia sekolah, ya, maupun di usia prasekolah tadi. Yang ketiga adalah di sini anak-anak remaja, ya, tahapan komunikasi dengan anak remaja sudah mulai bertambah konflik, dan itu biasa sebenarnya. Bertambahnya konflik, ya, ada suatu yang biasa. Karena apa? Di sini anak merasa ada otonomi, ada kontrol, ya, atau orang tua merasa harus selalu mengontrolnya, ya, sehingga menyebabkan sang anak menjadi tidak bebas atau tidak mampu mengekspresikan ungkapan-ungkapannya, ya, dan ini yang kemudian akan menjadi konflik antara orang tua dengan anak-anak atau konflik antara anak-anak dengan anak-anak yang lainnya. Dan kalau kita perhatikan di sini, ya, di mana usia-usia remaja atau dalam Islam berarti di sini adalah usia balik, ya, kebutuhan anak ini lebih besar kepada kebutuhan ya, fisiologis dan psikologis mereka. Jadi peran terbesar memang di sini juga, ya, ini tidak bisa diabaikan. Kalau pada saat anak-anak balik ini hubungan komunikasi antara orang tua dengan anak atau anak dengan anggota keluarga yang lainnya bisa terjalin dengan baik, ya, maka kedepannya komunikasi kedepannya insya Allah akan lebih baik lagi. Tapi ketika pada masa ini, terutama juga di masa anak-anak remaja ini, di mana dia sudah mulai, ya, lebih suka curhatnya sama teman sebayanya atau teman dengan teman-temannya, ya, sudah bisa mulai memiliki rasa otonomi sendiri, ya, oh ini diri saya, ya, nggak boleh ada yang ganggu dan sebagainya. Pada sini perlu nanti ada kejujuran yang harus disampaikan atau diberikan oleh kedua orang tuanya. Nah, sahabat keluarga, ya, ini yang tahapan dalam berkomunikasi. Selanjutnya, kalau kita perhatikan ada beberapa etika atau prinsip komunikasi di dalam Islam yang perlu menjadi pegangan buat kita sekalian. Yang pertama, kalau kita perhatikan di sini adalah qaulan kariman, perkataan yang benar atau lurus atau perkataan yang mulia. Ya. Ungkapan-ungkapan kata-kata yang mulia adalah merupakan bentuk penghormatan kepada terutama di sini kepada kedua orang tua. Ya, dimana di sini penting sekali bagi setiap kita orang tua, ya, tentunya memberikan contoh keteladanan yang baik kepada mereka, menggunakan bahasa yang mulia, penghormatan kepada orang lain, kepada yang lebih tua, ya, dibarengi dengan rasa hormat kepada mereka. Ini kaulan kariman, ya, atau kaulan kariman. Ya, perkataan yang mulia, perkataan yang benar, perkataan yang lurus, ya, yang mengagungkan atau bentuk rasa penghormatan.
Ya, Allah Subhanahu wa taala saja kalau kita perhatikan ungkapan-ungkapan bahasa ketika menegur ya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dengan perkataan-perkataan yang mulia, ya, qaulan karimah, ya, perkataan yang tidak tidak langsung menjelekan atau memvonis ya di saat dia sedang bersama orang lain. Yang kedua, sahabat keluarga yang dirahmati Allah, ya, yang perlu menjadi pegangan bagi kita sekalian, bagi setiap kita khususnya seorang muslim, ya, adalah qaulan sadida, ya, atau perkataan yang jujur, ya, perkataan yang benar, yang berasal dari kata sada yasudu, yang artinya secara harfiah adalah memang benar, tepat, ya. Dalam kaitan dengan membimbing anak-anak kita di sini adalah bagaimana ya kita mencoba menghormati kedua orang tua kita dengan perkataan-perkataan yang benar, ya. Berkaitan dengan ini seorang ulama yaitu Hamka menafsirkan qaulan sadidan ini sebagai ucapan yang tepat yang timbul dari hati, ya, hati yang bersih, ya. Sebab apa? Sebab ucapan ini adalah gambaran yang ada di dalam hati. Jadi bayangkan sahabat keluarga, kalau hati kita dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati, dengki, iri, ya, merasa bangga dan sebagainya, atau ujub, ya, akan menyebabkan yang keluar dari lisan kita pun adalah kata-kata yang tidak bermakna, yang tidak baik dan sebagainya. Sombong, berbelit-belit, ya, dan seterusnya. Senada dengan ini, At-Tabari juga pernah menyampaikan bahwa qaulan sadidan itu yang bisa bermakna dengan perkataan yang adil, perkataan yang penuh dengan kelembutan, ya, mengandung kemuliaan bagi pihak yang lain, ya. Jadi di sini pihak lawan bicaranya, di mana pembicaraan yang tepat, sasaran, dan juga perkataan yang logis yang tidak menyakiti pihak lain. Nah, mungkin kalau dalam era sekarang ini banyak menggunakan dengan dunia medsos, ya, lewat tulisan, ya, dengan status-status di medsosnya yang bisa jadi ya akan menyebabkan orang yang membacanya menjadi sakit, ya, bisa jadi menjadi bergembira, tergantung dari informasi-informasi yang dia dapatkan. Kemudian yang ketiga, sahabat keluarga, ya, etika dan prinsip komunikasi dalam Islam yang harus diperhatikan antar hubungan antar anggota keluarga di sini adalah qaulan ma'rufah atau qaulan ma'rufan. Qaulan ma'rufan di sini, sahabat keluarga, adalah perkataan yang baik, ya, perkataan yang mengandung unsur-unsur atau sinonim dengan kata-kata yang jujur, ya. Jadi misalnya, ya, kalau kita mengatakan mendidik anak-anak itu ketika anak-anak usia kecil gitu, ya, kita mengajarkan, kita ingin mengenalkan tentang jenis kelamin anak laki-laki dengan anak perempuan. Nah ini, ya, ketika kita pakai ungkapan-ungkapan bahasa yang samar, ya, maka ini akan berpengaruh kepada proses perkembangan anak berikutnya. Ya, karena disinilah perlu qaulan ma'rufan, ya, perkataan yang baik, perkataan yang jujur, yang datang dari dari keluarga itu sendiri atau dari orang tua. Nah, sahabat keluarga, kalau kita perhatikan di sini, ya, perkataan yang tentunya, ya, perkataan yang pantas yang memberikan manfaat bagi orang yang mendengarnya. Yang tidak kalah pentingnya, sahabat keluarga, adalah qaulan balighah, itu perkataan yang mengena kepada jiwa, ya, di mana perkataan balighah di ini, perkataan yang langsung mengena kepada jiwa ini adalah ungkapan-ungkapan rasa sayang, ya, ungkapan rasa prihatin atau empati yang disampaikan oleh kedua orang tuanya, ya, kepada anak-anaknya atau antara anggota keluarga itu sendiri, ya. Yang ungkapan-ungkapan uhibbuki fillah, aku mencintaimu karena Allah, I love you, I miss you, ya, ini ungkapan-ungkapan ini
ya kalau kita perhatikan ya di masa Rasul SAW itu betul-betul memang menjadi ungkapan yang lahir atau keluar dari hati yang bersih, dari hati yang betul-betul tulus, ya tidak ada maksud-maksud tertentu. Ya, berbeda dengan kondisi di zaman sekarang. Kadang-kadang ketika seorang mengucapkan I miss you, I love you, ya suka disalah tafsirkan. Maka di sini memang perlu penempatan yang benar ya ungkapan-ungkapan tersebut. Ya, kalau antar hubungan anak dengan orang tua itu di sini adalah bentuk daripada perkataan yang akan mengena kepada jiwa. Ya, ibu bangga, ibu senang, ya, ibu bahagia, ya, ayah bangga, ya, kamu anak yang hebat dan sebagainya. Dan itu bukan sebatas basa-basi, ya, lip service saja, tapi adalah ungkapan yang betul-betul keluar dari sosok orang tua yang betul-betul sangat menghargai akan prinsip-prinsip pada anak-anaknya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya etika yang perlu diperhatikan adalah ya, kaulan lainan, perkataan yang lemah lembut, ya, bukan perkataan yang kasar, ya, atau menjatuhkan, ya, tapi memiliki di sini kelembutan di dalam ungkapan-ungkapannya, ya. Ungkapan yang lembut itu akan terasa lentur, terasa lebih hidup, ya. Konteks pada kalimat ini kalau kita perhatikan, ya, sahabat keluarga, ya, misalnya bagaimana kesombongan Fir'aun kalau dalam Al-Quran itu, ya, ketika Fir'aun adalah orang yang sangat takabur, yang mengakui sebagai Tuhan, yang dia menjadi orang yang sombong, ya, memiliki sifat-sifat yang keras, yang melawan ayat-ayat Al-Quran, ya. Sementara Nabi Muhammad yang dibesarkan di istananya Fir'aun, ya, tapi ya tidak terpengaruh dengan kata-kata kasar yang diungkapkan oleh Fir'aun itu sendiri, ya, dan Allah menyebutnya, ya, kalau kita pakai ilmu tajwidnya, ya, kata Fir'aun, ya, itu kan ro-nya pakai ro yang dibaca dengan tipis, ya, menggambarkan ya ketika ingin mendakwah atau menyampaikan kepada orang lain, maka ungkapanlah dengan ungkapan-ungkapan yang penuh dengan kelembutan. Dan yang terakhir, sahabat keluarga, ya, etika dan prinsip komunikasi dalam Islam di sini adalah qaulat surah, yaitu perkataan yang pantas, ya. Pantas tidak kata-kata untuk anak usia prasekolah kita sampaikan kepada anak usia yang remaja atau balik? Pantaskah kata-kata ungkapan untuk anak-anak usia balik kita sampaikan pada anak-anak usia prasekolah dan seterusnya? Jadi di sini bagaimana setiap orang tua, ya, setiap kita berupaya untuk memantaskan diri kita, ya, sehingga akhirnya perkataan yang keluar juga adalah perkataan-perkataan yang memang pantas untuk disampaikan kepada anak-anak kita. Dan berikutnya, ya, adalah tentang tips komunikasi antar anggota keluarga. Sahabat keluarga, ya, terpenting dari tips komunikasi antar anggota keluarga di sini yang pertama adalah citra diri dan citra orang lain. Ya, kita mau mencitrakan diri sebagai apa, ya, dan kita mencitrakan diri orang lain seperti apa. Ya, maka di sini tipsnya adalah kalau kita ingin dianggap sebagai orang yang baik, maka tunjukkan dengan ungkapan-ungkapan, dengan bahasa-bahasa nonverbal, juga dengan cara komunikasi yang baik, ya, dengan komunikasi memperhatikan tadi etika dan prinsip-prinsip dalam komunikasi dalam Islam tadi, ya. Tergantung kita mau citra diri kita apa. Kalau citra diri kita memang jelek, ya sudah, silakan aja ngomong yang kotor, ya, silakan ngomong yang tidak baik. Ya, begitu juga ya, kita ingin mencitrakan orang lain seperti apa. Ya, saya sering mendapatkan suatu ungkapan kalau kita ingin di mata orang lain baik, ya,
apalagi tentu di hadapan Allah ya, semua kita pasti menginginkan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang baik pula. Dan tidak akan pernah ya kata-kata yang baik itu keluar ya kalau dalam hatinya busuk atau dalam hatinya kotor. Seringkali kata-kata yang kotor itu bermula karena dari hati yang kotor, ya hati yang kotor, ya karena kurangnya kita kedekatan kepada Sang Maha Pencipta, ya atau tidak memperhatikan tentang perintah dan larangan yang sudah Allah gariskan kepada kita sebagai hambanya. Kemudian tips yang tidak kalah pentingnya adalah suasana psikologisnya. Ya, kita mau menyampaikan apa? Ya, kita perlu melihat lawan bicara kita. Ya, bagaimanakah situasi psikologis lawan bicara kita? Juga seperti apakah kondisi psikologis kita? Kalau kita orang tua sedang capek, ya, maka cenderung yang keluar adalah bahasa-bahasa yang tidak enak didengar. Ya. Tapi ketika kita sedang senang, sedang bahagia, maka ungkapan yang keluar pun adalah ungkapan yang bahagia. Terutama perempuan di masa PMS ini, ya seringkali emosionalnya tinggi. Maka di sini kontrol itu ya perlu lebih diperhatikan oleh kita sekalian. Maka perhatikan suasana psikologisnya. Ya, kalau lagi capek, berarti ya pulang dari mana berpergian sampai ke rumah. Ya, tidak langsung kita menyapa anak-anak kita terlebih dahulu. Mungkin ya kita sapa ala kadar, kemudian kita sebentar masuk ke kamar, ganti pakaian, ya kemudian kalau bisa kita berwudu, bersih-bersih diri, ya baru kita temui dan baru kita sampaikan. Sehingga laporan-laporan tadi begini tadi segi mama pergi, wah semua ini berantem, yang itu ribut dan sebagainya. Nah, ini suasana psikologis harus diperhatikan oleh kita sekalian. Kemudian lingkungan fisik, ya lingkungan fisik juga menjadi suasana yang berbeda. Ya ketika kita berada di dalam kondisi rumah yang bersih, rapi, ya, maka biasanya ungkapan kata-kata yang keluar juga enak. Ya. Ketika melihat rumah berantakan, ya, otomatis ya ungkapan kata-kata yang keluar juga jadi nggak enak juga. Gitu. Maka di sini lingkungan fisik juga perlu diperhatikan oleh kita sekalian agar komunikasi kita dengan anggota keluarga itu menjadi lebih baik. Ya. Kalau lihat, ya kan kalau melihat bergeletakan barang-barang tidak pada tempatnya, ya akhirnya apa yang terjadi, ya perempuan, ibu terutama gitu ya, yang punya modal kata-kata sampai 20.000 per hari, ya di situ akan keluar. Ya. Kalau yang dia bisa mengontrol dirinya, mungkin yang keluarnya yang baik. Tapi kalau tidak mampu, ya apa yang dikeluarkan adalah akhirnya banyak nasihat yang mubazir. Kemudian yang keempat, ya tips dalam komunikasi antar anggota keluarga di sini adalah kepemimpinan. Maksudnya apa? Ya kepemimpinan. Berarti di sini ayah harus punya pegang kendali. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa itu harus betul-betul mampu diwujudkan oleh sang ayah ya sebagai qawwam, sebagai pemimpin dalam keluarga. Kapan waktunya dia harus tegas, kapan dia harus bisa memberikan dispensasi, kapan dia harus mampu bersikap empati, ya, simpati dan seterusnya. Kepemimpinan ini menjadi sangat penting. Karena itu keluarga yang sukses adalah setiap anggota keluarga mampu menjadikan sosok ayah itu betul-betul menjadi qawwam. Sang ibu mendorong ya sang ayah untuk mampu menjadi qawwam. Sang ayah mampu menunjukkan citra dirinya sebagai pemimpin dalam keluarga yang sukses. Ya, anak-anak yang berhasil yang sukses ya biasanya karena kepemimpinan di dalam keluarganya juga berhasil dengan baik atau sukses. Sang ayah mampu memimpin keluarganya dengan baik di dalam keluarga. Yang tidak kalah pentingnya adalah bahasa. Ya,
bahasa juga menjadi unsur yang sangat penting yang harus diperhatikan. Maka sekali lagi setiap kita orang tua ya, walaupun mungkin kita tidak secanggih anak-anak kita dalam menggunakan teknologi ya, tapi bahasa-bahasa pergaulan mereka ya hendaknya mampu ya juga dipahami oleh kita orang tua, agar komunikasi antara orang tua dengan anak ini bisa nyambung, terutama tadi anak-anak di masa usia remaja tadi, di mana ketika usia remaja atau balik ini sudah mulai banyak terjadi konflik, dan biasanya itu adalah suatu yang positif atau itu suatu hal yang biasa ya. Dan yang berikutnya adalah perbedaan usia. Ya, semakin jarak antara anak yang satu dengan anak yang lain ya terlalu lebar ya atau terlalu panjang ya, ini juga akan mempersulit dalam komunikasi. Jadi juga sebaliknya kalau terlalu rapat juga ya itu juga akan menyebabkan konflik-konflik juga ya di mana komunikasi ini kemudian menjadi akhirnya tidak efektif lagi. Nah, sahabat keluarga, ya, perbedaan usia, maka kalau dalam Islam luar biasa ya. Allah Subhanahu wa taala sudah begitu sangat demikian rupa ya memberikan batasan-batasan atau paling tidak arahan-arahan kepada kita sekalian. Susui anakmu 2 tahun. Karena di masa-masa ini adalah masa yang sangat emas untuk kedekatan ibu terutama di sini dengan anaknya. Ya. Di masa-masa ibu banyak memberikan asupan-asupan, ungkapan-ungkapan kata-kata. Ya. Kalau ibunya pendiam, bayangkan kalau ibunya diem gitu, nyusui ibunya diem aja gitu, nyusui nggak ada ngomong, nggak ada apa gitu kan, ya. Maka ya jangan heran nanti anaknya ketika usia remaja pun akan jadi diem gitu ya. Atau kalau ibunya ceriwis gitu ya, artinya banyak ngomong ya, biasanya anaknya juga ya akan kelihatan banyak ngomong. Oh ini ya, kalau anaknya banyak ngomong, nanti waktu menyusui, pada masa-masa menyusui, ibunya ini banyak ngomong, banyak berbicara, banyak ngobrol, banyak berkomunikasi dengan anak dan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ini sahabat keluarga, barangkali beberapa hal yang mudah-mudahan kita semua mampu untuk berkomunikasi dengan antar anggota keluarga ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, ya kita semua di sini sedang belajar tentang bahwa berkomunikasi itu adalah seni. Ya, makanya tadi disampaikannya seni komunikasi. Yang namanya seni, ya mungkin menurut saya baik, menurut Bunda Wati tidak baik gitu kan. Ya, artinya setiap keluarga punya pakemnya, punya frame-nya di dalam kita membangun keluarga itu sendiri. Demikian sahabat keluarga, ya kalau mau didiskusikan lebih lanjut, ya mungkin Bunda Wati juga bisa menambahkan apa yang tadi saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa presentasi materi hari ini. Ya. Alhamdulillah, sungguh sangat bagus presentasi kita hari ini, Bu. Presentasi Ibu luar biasa, dan yang patut kita perhatikan tadi, seperti yang dikatakan oleh Bunda Rita, bahwa komunikasi itu adalah seni. Komunikasi itu adalah yang komunikasi itu harus indah. Kalau indah bukan seni. Dan karena namanya seni, tidak akan pernah sama antara satu orang dengan orang yang lain. Dan yang saya tangkap dari yang disampaikan oleh Bunda Rita tadi, bahwa karena dia adalah seni dan antara orang itu seninya berbeda-beda, yang patut kita sadari bagaimana kita bisa menyampaikan apa yang keinginan kita kepada orang lain
dalam keluarga kita, baik itu pasangan kita atau suami kita, sehingga itu bisa dipahami. Dan ketika itu bisa dipahami, maka akan menjadi sebuah komunikasi yang bagus, akan menjadi sebuah komunikasi yang sempurna. Karena ada juga yang namanya miskomunikasi ketika komunikasi itu tidak sampai atau tidak sempurna. Padahal yang ingin menyampaikannya itu menurutnya sudah disampaikan, tapi yang menerimanya miss. Tidak bisa menerimanya. Nah, Bunda Rita, ada permasalahan yang sangat banyak dalam lingkungan. Barangkali Bunda Rita bisa memberikan masukan. Dalam sebuah keluarga itu kan tipenya itu berbeda-beda. Nah, antara suami istri misalnya karena mereka dibesarkan dari orang tua dan dari keluarga yang berbeda. Nah, pasti nanti mereka akan punya hasil yang berbeda dalam berkomunikasi. Ditambah lagi ketika mereka punya anak-anak, perbedaan itu akan ada. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama barangkali yang harus dikumpulkan komunikasi yang baik antara suami istri, karena kalau mereka sudah bisa, maka nanti akan bisa sampai ke anak-anak. Komunikasi baik antara suami istri. Bunda Rita minta penjelasannya tentang itu dulu. Ya, baik, terima kasih Bunda Wati. Ya, kalau kita perhatikan, ya, komunikasi di sini untuk yang suami istri memang namanya orang berkeluarga itu perkenalan itu sepanjang hayat, ya. Kita mengenal pasangan kita itu ya sampai pasangan kita sudah tidak ada lagi, ya, barulah selesai masalah pengenalan kepada mereka. Artinya sahabat keluarga kita perlu terus menggali, ya, pasangan kita perlu terus mengenali setiap pasangan kita kenal, ya, bukan hanya secara fisik, tapi ya kita perlu mengenal bagaimana perasaannya. Kita juga perlu mengenal bukan hanya sekedar mana yang dia suka, mana yang dia tidak suka, tapi kita juga perlu mengenal tentang pemikirannya. Ya, karena setiap kita itu punya pemikiran yang kalau kita terus-menerus belajar. Nah, belajar itu kan bertumbuh dan berkembang. Artinya kalau kita terus-menerus belajar, berarti ada perkembangan pemikiran-pemikiran yang kita miliki. Dan itu akan mempengaruhi dalam sikap dan perbuatan dari setiap pasangan kita. Sehingga sikap dan perbuatan ini akan terrefleksikan oleh perkataan atau ucapan-ucapan di dalam kita berkomunikasi. Jadi sekali lagi terus belajar mengenali setiap pasangan kita. Belajar untuk terus mengenal, ya, bukan hanya secara fisik kita mengenalnya, ya, oh ya suami saya, oh istri saya, ya. Dari jauh kita sudah bisa melihat, oh itu suami saya, kita sudah bisa mengenali, oh itu istri saya, oh itu pasangan saya. Ya, cenderung kita baru mengenal lewat secara fisik. Tapi ya kita juga harus paham kan, sekali lagi tadi perasaannya, pikirannya, ini juga harus terus digali oleh kita sekali. Kalau ini sudah sukses, kita bisa mengenali pasangan kita, ya, di antara tadi ya perkenalan tersebut atau ta'aruf ini, ya, kalau saya katakan ta'aruf ini, perkenalan ini madal hayat, sepanjang masa, sepanjang hidup sama kita hidup bersama, ya kita akan dituntut untuk terus mencoba untuk kenal, ya, karena bisa jadi ada perubahan-perubahan. Mungkin dulu ya dia ada sisi yang dulu dia punya kebiasaan yang buruk, ya, ternyata berjalannya waktu ya terjadi perubahan menjadi baik. Atau dulu kelihatannya baik di awal-awal, tapi berjalannya waktu ternyata ada penurunan-penurunan. Sinilah perlu sekali lagi mengenal pasangan kita dengan baik dan jangan pernah bosan untuk mengenali mereka.
Begitu juga dengan anak-anak kita nantinya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ya, itu adalah ya, harus mampu untuk dikenali oleh kita setiap masing-masing. Ya. Karena walaupun dari pasangan yang sama, gitu ya, tapi kan ketika proses pembuahan itu, ketika proses terjadinya ya pertemuan, ya pembuahan itu kan dalam kondisi yang berbeda. Berbeda dalam kondisi psikologisnya berbeda, ya secara fisiknya juga kondisi usianya sudah berbeda, ya sehingga akhirnya akan menyebabkan beda juga. Ya. Jangan jauh-jauh, yang kembar saja pun ya itu bisa terjadi perbedaan yang sangat mencolok. Bahkan yang kembar betul-betul kembar kembar siam sekalipun ya ternyata mereka juga punya perbedaan yang signifikan. Demikian Mendawati. Jadi ya terus belajar untuk mengenali mereka, ya belajar memahami mereka. Ya banyak memberi, ya nanti insya Allah kita banyak dapatkan. Jangan banyak menuntut, ya kalau banyak menuntut hak-hak kita, ya sementara kewajiban tidak dilaksanakan, yang terjadi adalah ya konflik. Ya, tapi jalankanlah kewajiban, masing-masing menjalankan kewajibannya ya dengan baik, ya insya Allah haknya nanti juga akan dia dapatkan. Ya, hak untuk mendapatkan perkataan yang baik. Mungkin kalau kita tidak mendapatkan hak dari perkataan yang baik dari pasangan kita, boleh jadi ada kewajiban yang kita lalaikan. Apakah kewajiban kepada sang pencipta, apakah kewajiban kepada dia, ya pasangan kita, atau kewajiban kita dengan anak-anak kita dan yang lain-lainnya. Ini yang perlu terus diintrospeksi ya, atau dimuhasabah oleh kita sekalian. Demikian Mendawati. Ya. Mungkin masih ada yang lain? Bendawati sepertinya sedang ada. Ya, Bunda, mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Ya. Kemudian yang berikutnya gini, itu tadi dengan orang tua. Yang berikut pasangan. Nah, kan pasangan tadi udah. Ya, sekarang orang tua. Nah, kan dari orang tua yang berbeda komunikasi itu kan nanti anaknya juga pasti punya perbedaan komunikasi karena mereka ada ikut orang tua, ada yang ikut ayah, ada yang ikut ibunya. Nah, itu juga biasanya akan terjadi hal-hal yang sedikit terganggu nanti dalam keluarga. Nah, bagaimana ketika orang tua, tidak hanya ibu tapi ayahnya juga dalam menyikapi hal ini, karena perbedaan di anak dalam berkomunikasi, misalnya ada anak yang diam, dia tidak bisa mengkomunikasikan apa keinginannya. Kemudian ada anak yang A sampai Z dia cerita semua. Nah, sehingga kadang-kadang si orang tua lebih suka ke yang ceplos-ceplos ini karena memang gampang sekali. Sementara ada satu sisi si anak yang memang tidak bisa berkomunikasi dengan baik, artinya dia minta dipahami tapi dia tidak pernah mengungkapkan apa yang yang keinginan dia. Nah, Bunda Rita mungkin bisa berbagi bagaimana menghadapi anak yang punya dua tipe tersebut. Ya, betul sekali ya. Setiap anak punya hal-hal yang berbeda. Ya, cenderung kalau orang tuanya yang ceriwis, yang rame, yang suka ngomong, ya cenderung biasanya menghadapi anak yang pendiam, ya seringkali merasa kesulitan, ya sehingga akhirnya malah semakin jauh terhadap anak tersebut. Nah, sinilah yang harus disadari oleh orang tua, harus perlu sadar dulu, ya bahwa dia perlu tadi kalau kita perhatikan di etika atau prinsip dalam komunikasi dalam Islam, ya di situ ada prinsip kaulan, ada kaulan yang perkataan yang jujur, ya artinya atau perkataan yang sadidan, yang adil, yang dimana perlu kedua orang tuanya ini menggali lebih lanjut, ya apa yang menyebabkan dia memang diam atau memang
tipenya demikian, ya sekali-kali perlu untuk diceletuk-celetukin. Ya, tapi mungkin dia ada ungkapan-ungkapan dengan bahasa nonverbal tadi, komunikasi nonverbalnya mungkin yang kuat. Ya, kalau memang dia punya bentuk komunikasi nonverbal yang kuat, ya, maka di situ juga kita perlu melatihnya. Ya, kita melatihnya mungkin kalau era sekarang enak lewat chat, ya, lewat pesan-pesan, ya, baik di SMS maupun di dunia yang lainnya, ya, atau medsos yang lainnya, yang menyebabkan nanti komunikasi kita menjadi lancar. Ya, tanyakan perasaannya, bagaimana kondisinya, ya. Itu ada anak-anak yang memang, ya, kalau ditanya gimana kabarnya, diem aja, atau pakai bahasa tubuh dan sebagainya, ya. Sementara kita yang barangkali memang tipenya rame, ya pengennya langsung mendapat respon gitu. Ya, di sini yang harus bisa memahami. Ya, kita harus tahu, ya, oh anak yang ini, yang A, ya cara komunikasinya lebih banyak yang verbal. Oh anak yang B, ternyata dia komunikasinya lebih banyak non-verbal. Maka memang setiap orang tua harus mampu untuk meluangkan waktunya, meluangkan pemikirannya untuk berbagi kepada masing-masing anak-anak tersebut, sehingga kita bisa tahu tentang bagaimana perasaannya. Dan yang tidak kalah pentingnya, kalau menurut saya, disinilah pentingnya membuat saling relasi antar anggota keluarga. Ya, saya yakin di setiap anggota keluarga itu, antara anak yang satu dengan anak yang lain itu punya kedekatan. Ya, misalnya anak pertama ternyata dekat dengan anak yang nomor 3 gitu. Ya, sehingga kalau ngomong apa-apa, ya dia kalau berkomunikasi dengan yang ini terus gitu. Ya, kalau dia mau curhat atau minta tolong atau mau minta pendapatnya, ya mungkin ungkapan kepada anak nomor 3, ya, pada adiknya. Ya, begitu juga sebaliknya, ternyata adiknya yang nomor 3 ini, ya, lebih terbuka kepada mungkin kakaknya yang nomor 2, ya, dan seterusnya. Disinilah pentingnya membangun saling relasi antara satu dengan yang lainnya, antara anggota keluarga. Dan kita harus mampu menangkap, ya, orang tua harus mampu menangkap, oh anak kita itu kalau mau tahu tentang anak kita yang nomor 1, tanyakan kepada, ya, anak kita yang nomor berapa tadi, oh nomor 3. Nah, rahasia dia itu ada di anak nomor 3 misalnya. Kita bisa gali, kita bisa tanya, ya. Jadi dibangun relasi tadi, ya. Makanya di sini menurut penelitian bahkan gitu, ya, ada anak perempuan itu, ya, lebih cenderung tidak mudah stres dibandingkan dengan anak laki-laki. Anak perempuan, ya, ketika dia dekat atau selalu berkomunikasi dengan saudara perempuan yang lain, ya, itu akan menjauhkan dia dari stres. Tapi kalau anak perempuan kurang berkomunikasi dengan anak perempuan yang lain atau saudara perempuan yang lainnya, itu cenderung untuk stresnya itu tinggi dibandingkan dengan anak laki. Ya, kalau anak laki-laki biasanya mereka dengan sesama laki-laki nggak suka, ya, nggak suka terbuka dan sebagainya. Nah, di sini penting memahami hubungan relasi antara anak 1, 2, 3. Ya, kedekatan mereka kemana? Nomor 1 dekatnya dengan anak nomor berapa? Ya, begitu ya. Demikian juga seterusnya. Nomor 2 dekat dengan siapa? Nomor 3 dekat dengan siapa? Ya. Dan saya yakin setiap anggota keluarga itu punya hubungan relasi yang semacam ini. Inilah yang harus mampu dalami atau dilihat oleh setiap orang tua. Bukan hanya ibu, tapi ayah sangat penting dalam hal ini. Maka sekali lagi, bentuk komunikasi di sini, ya, saling melengkapi. Kalau ayahnya pendiam, maka ibunya harus mampu menjadi ibu yang rajin, ya, rajin mengungkapkan, rajin memancing, ya, supaya ayahnya jadi mau berbicara. Ya, kalau ayahnya ngomong, ya, ibunya pendiam, ayahnya yang rame, juga demikian sebaliknya. Ya, sehingga disinilah pentingnya sekali lagi, ya, betul-betul
ta'aruf atau mengenal dari setiap anak-anak kita itu sendiri. Ya, tadi hubungan-hubungan relasi tadi. Ya, nomor satu dekat dengan anak umur berapa, kita pengen mengetahui anak kita yang keberapa. Ya, coba kita banyak menggali kepada anak tersebut. Kalau ternyata yang tadi misalnya anak nomor satu yang pendiam, ya ternyata dia pendiam tapi dia bisa menjalin hubungan relasi dengan anak nomor 3, maka kita coba dekati anak nomor 3 ya tentang mungkin dia punya rahasia-rahasia dari anak kita yang pertama tadi. Ya, disinilah pentingnya kita mengetahui hubungan antar anggota keluarga itu sendiri. Atau kalau itu tidak terjadi, kita yang harus membentuknya. Gitu. Yang harus mencoba membentuknya dengan cara apa? Memberikan tanggung jawab. Misalnya, ya kita anak pertama kita berikan tanggung jawab ya untuk misalnya mendampingi, memberikan pendampingan kepada adiknya nomor 4 misalnya. Ya, terus anak nomor 2 memberikan pendampingan kepada anak kita nomor 3 dan seterusnya. Itu ya, kita atur sedemikian rupa. Nah, ketika itu pendampingan itu, ini berarti kita sebenarnya sedang membangun hubungan relasi antara anggota keluarga itu sendiri, ya, atau mereka sendiri yang membangun hubungan relasinya. Jadi, ya sekali lagi kita lihat sendiri, ya, memang di sini jadi orang tua itu, ya, walaupun tidak ada sekolah resminya, ya, tapi memang kita, ya, terus harus belajar gitu, ya. Maka yang komunikasi atau bentuk-bentuk sharing seperti ini sebenarnya sangat penting untuk kita terus belajar. Demikian Bunda Wati. Ya, tip yang diberikan Bunda Rita luar biasa, ya luar biasa, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Barangkali dia sahabat keluarga yang di sini yang ikut di sini ada yang mau bertanya, ada yang mau berkomunikasi. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya, siapa nih? Meli, Ustazah. Silakan, Mbak Meli. Masih mau tanya aja, kan komunikasi ya temanya hari ini. Betul. Kan apa sih? Pas lahiran kemarin kan kita lama di rumah neneknya, kan rumah orang tua. Kan lama, ya ada 6 bulan kayaknya. Kan kita kan kalau misalnya ngedidik Naila itu misalnya udah tahu Naila yang mana yang boleh yang enggak. Karena di rumah neneknya nih semuanya boleh. Jadi kan hilang semua tuh didikan kita. Nah, kita bilang sama neneknya, sama omanya, emang Naila diajarin kalau yang kayak gitu nggak boleh mah, misalnya kayak gitu. Tapi neneknya nggak apa-apa, masih kecil. Jadi si Naila ini nganggapnya boleh semua. Apa yang kita omong sekarang tuh gimana ya? Jadi hilang aja gitu. Nah kalau kayak gitu gimana Ustazah? Kebalikinnya lagi. Ya. Iya, gimana Bunda Wati? Bunda Wati mungkin mau jawab juga. Ya, insya Allah tidak ada yang sia-sia ya, Mbak Meli. Iya. Apa yang sudah pernah ditanamkan ya kepada anak-anak kita, ya. Kalau memang penanaman itu betul-betul kuat, ya, sejak usia 0 sampai usia tadi atau usia prasekolah tadi, ya, dan itu memang harus terus pelan-pelan tapi terus dengan penambahan atau sesuai dengan perkembangannya mereka, ya, insya Allah tidak ada yang sia-sia. Tinggal kita nanti mampu menjelaskan kenapa ada terjadi perbedaan itu antara cara kita dengan cara orang tua kita. Artinya kita pun tidak bisa di depan anak-anak kita tidak bisa serta-merta menyalahkan apa yang dikatakan nenek itu salah. Apa ini nenek ini salah, ini. Ya, nenek punya pendapat demikian, tapi kita ini ya mungkin di situ berikan alasannya kenapa kita berbeda pendapatnya dengan neneknya.
perkataan atau pendapat kita orang tuanya berbeda dengan pendapat nenek atau kakeknya. Adalah justru saya melihat inilah kesempatan kita untuk memberikan sesuatu yang lebih dalam kepada anak-anak tersebut. Ya, tapi disesuaikan dengan usia perkembangannya. Kalau Naila kan sudah mulai masuk sekolah ya. Ya, sebenarnya sudah karena dia sudah masuk sekolah kan ya? Belum kemarin ya? playgroup tapi karena COVID off ya, masih 4 tahun soalnya. Oh ya, berarti hitungannya masih usia prasekolah. Artinya di situ memang sebenarnya masih dalam kondisi kita yang banyak didengar orang tuanya dibandingkan dengan dunia lain. Maka nanti ketika sudah sampai ke rumah atau sekarang sudah ada di rumah, ya artinya sudah dengan keluarga intinya, tidak ada anggota keluarga yang lainnya. Nah, kita tanamkan kembali apa yang dulu sudah pernah kita tanamkan kepada mereka. Ya, kemudian kita berikan penjelasan sesuai dengan usia perkembangannya, ya, yang bisa dia pahami, yang bisa dia terima. Alasan-alasan kita kenapa berbeda dengan neneknya. Kenapa neneknya, kakeknya berbeda, mengapa sama nenek sama kakek ini boleh. Ya, itu kita harus mampu memberikan penjelasan. Emang kenapa kata nenek kan boleh, ya kenapa sama kita nggak boleh. Itu orang tua harus mampu memberikan alasan-alasan. Dan alasan itu harus perhatikan prinsip-prinsip atau etika dalam komunikasi dalam Islam tadi. Kaulan ma'rufan, kaulan sadidan, kaulan lainan, ada 6 tadi. Ya, 6 kaulan tadi itu prinsip dan etikanya itu perlu diperhatikan dengan baik. Jangan sampai ya karena ingin kita menyelamatkan orang tua kita tadi atau nenek dari anak kita, ya akhirnya kita mengungkapkan kata-kata yang tidak jujur atau berbohong, ya, atau karena kita ingin dianggap orang yang sangat tegas gitu ya, akhirnya kita tidak menggunakan kaulan lainan, ya, perkataan yang lembut terhadap anak kita dan seterusnya. Maka sekali lagi 6 kaulan ini ya coba kita praktekkan di dalam keseharian kita, ya, dalam prinsip-prinsip dan etika ketika kita berkomunikasi dengan anak usia berapapun. Demikian Mbak Meli, ya mudah-mudahan sukses Nailanya sama Dede bayinya. Amin ya, kita coba belajar lagi saja. Nanti aku belajar lagi. Ya. Insya Allah. Ya, belajar itu nggak akan pernah habis kok. Akan terus belajar. Jadi itu yang perlu digarisbawahin buat PR buat Meli sih yang itu tuh. Kalau lagi capek, coba kontrolnya lagi saja ya. Kan ada 2 ya. 2 biasanya komunikasi kita menjadi tidak efektif ya. Pada saat apa? Ada 2 hal. Pada saat 1 kita sedang capek, 2 kita lagi kelaparan. Kayaknya lebih kecapek saja. Soalnya udah 2 sekarang kan. Udah kerja capek. dari rumah. Udah capek, komunikasi kita amburadul. Udah kelaparan, sama komunikasi kita amburadul. Maka perhatikan dua situasi ini. Jangan siap. Jangan sampai kita kecapean, ya, sehingga akhirnya nggak jelas juntrungan apa yang kita omongkan. Ya, jangan juga nulis status di medsos ketika kita lagi capek. Pasti yang keluar yang nggak baik. Adanya. Alhamdulillah. Kita lagi Nusazar di Jakarta udah off semua saja. Facebook udah uninstall, Instagram uninstall. Itu bagus. Tinggal kita memposisikannya saja. Nggak ada yang tidak baik. Semua bisa dioptimalkan. Tapi itu tadi ya, kalau lagi kelaparan ya isi dulu gitu ya. Jangan sampai lapar ya. Imut to'am ya kan, kalau kita ayatnya itu kan udah jelas sekali gitu. Ya, bangun kesejahteraan ya akan jadi aman. Akan aman. Artinya kalau dalam kondisi pandemi orang kelaparan, kalau masalah kesejahteraan tidak dipenuhi, ya akan tidak aman negeri ini jadi. Siap Ustazah. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, kan gitu.
Jadi sekali lagi ya apa nih kita kan habis kajian nih 1,5 jam kurang lebih nih ya, habis seminar nih. Ya, mungkin habis ini lapar. sebelum banyak ngomong, sebelum banyak ngomong, penuhi dulu wajib hak daripada fisik kita tadi. Ya, sehingga nanti ketika keluar ungkapan bahasa yang keluar adalah yang positif, yang baik, ya, bukan ungkapan-ungkapan kasar, ya, atau yang tidak baik. Allah. Ya. Kenapa, Ada Ustazah? lagi Bunda yang ingin ditanyakan? Cukup. Terima kasih, Ustazah. Sama-sama. Kirim salam Ya. buat teman-teman yang lain ya. Mudah-mudahan pekan depan bisa ikutan. Amin. Nanti Meli share lah hasil hari ini. Masya Allah, barakallah. Baik, Bunda Wati, nampaknya cukup kali ya. Atau Bunda Wati mau menambahkan juga boleh. Nggak ada lagi kayaknya udah oke tuh, udah mantap. Masya Allah. Salam buat keluarga ya. Semoga pada sehat semua. Insya Allah. Nah, alhamdulillah sudah kita selesaikan hari ini tentang komunikasi. Barangkali masih banyak hal yang ingin ditanyakan. Kalau ada yang belum sempat bertanya atau yang yang nonton via YouTube, boleh nanti pertanyaannya ditanyakan minggu depan. Walaupun tema kita nanti sudah tema yang berbeda. Tapi tema pekan ini boleh ditanyakan pekan depan dalam waktu yang sama, walaupun nanti kita sudah memilih tema yang berbeda. Semoga persembahan konsultasi keluarga Asmara ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, karena yang namanya belajar tidak akan pernah berhenti dari ayunan sampai ke liang lahat. Sekalipun sudah menjadi nenek, masih ada satu sisi yang belum diketahui. Apalagi masih keluarga baru seperti Mbak Meli tadi, yang anaknya baru 2 ya Mbak ya. Nah pasti. Iya, lagi luar biasa sekali. Pasti banyak hal lagi yang ingin diketahui. Karena yang namanya belajar memang tidak boleh berhenti. Terima kasih Bunda Rita. Ada yang mau kata-kata penutupnya? Baik, terima kasih Bunda Wati, luar biasa sahabat keluarga pada kesempatan yang berbahagia ini, mungkin terakhir di sesi ini ya. Maka sekali lagi mari kita ketika berkomunikasi dengan anak-anak kita, pilihlah waktu dan tempat atau kondisi yang cocok dengan kondisi kita dan juga kondisi dari anggota keluarga kita yang lainnya yang akan kita ajak berkomunikasi. Kemudian tidak kita memaksakan kehendak kita, sampaikan juga aturan-aturan yang sudah kita sepakati ya bersama, dan tunjukkan kesungguhan kita di hadapan anak-anak, dan yang paling terpenting juga adalah bersabar dalam kita bernegosiasi dengan anak-anak atau tetangga kita. Allah terima kasih Bunda Wati dan semuanya. Ya, komunikasi yang sehat. Ya, kesimpulannya komunikasi yang sehat di antara anggota keluarga adalah salah satu cara untuk menuju keluarga yang harmonis. Kita tutup doa penutup majelis. Subhanakallahumma sampai berjumpa pekan depan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.